Yang mati itu manusia atau Tuhan? Dia mati sebagai manusia tapi bangkit sebagai Tuhan. Ntar dulu, jangan bangkit dulu. Yang mati manusia atau Tuhan? Dia mati sebagai manusia. Cukup. Ya. Jadi waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan ya? Waktu dia disalib, salib itu adalah esensi dari dosa yang akan. Ntar dulu, jangan panjang atuh. Ini bukan gereja loh, nggak enak didengar kau panjangan. Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Manusia, Kristus. Oke, jadi waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Dia manusia dan ada Tuhan. Yang disalib manusia atau Tuhan? Manusia. Dia manusia. Jadi waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan toh? Dan dia Tuhan. Berarti Tuhan disalib. Dan itu memang sudah difirmankan oleh Tuhan. Ya, dengerin dulu baik-baik lu. Sederhana lu ini bahasa, bro. Boleh. Saya ulang ya, yang disalib itu manusia atau Tuhan? Yesus Kristus sebagai manusia dan Tuhan. Berarti yang disalib manusia dan Tuhan. Betul. Jadi manusia menyalib Tuhan. Iya, karena itu. Oke, baik, cukup. Siapa yang menciptakan yang menyalib Tuhan? Maksudnya? Kan yang menyalib Yesus kan ada manusia yang menyalib dia. Iya. Oke. Ntar dulu, santai-santai. Siapakah yang menciptakan yang menyalib Tuhan? Yang menciptakan menyalib Tuhan. Maksudnya gimana nih menciptakan menyalib Tuhan? Menyalib Tuhan itu ciptaan Tuhan nggak? Menyalib Tuhan itu ciptaan Tuhan. Tentara Romawi yang menyalib Yesus ini ciptaan Tuhan atau bukan? Ciptaan Tuhan ya memang. Ciptaan itu, Tuhan. Siapa yang menciptakan tentara Romawi ini? Allah Bapa. Bukan Yesus yang disalib itu. Jadi itu ada Tritunggal. Saya kok ngomong Tritunggal sih? Ya, Yesus itu adalah Bapa. Oke. Firman dari Bapa. Oke, jadi yang disalib. Jadi yang disalib itu adalah Bapa juga. Bukan firmannya yang datang ke dunia. Oh, jadi yang disalib hanya firman. Iya, firman Allah. Jadi yang disalib firman ya. Iya. Oh, kamu kok lari-lari sih, nggak konsisten gitu loh. Iya, firman sebagai Tuhan dan juru selamat. Oke, yang disalib itu Tuhan. Firman dan juru selamat ya Tuhan. Oh, yang disalib firman. Tuhan dan firman. Tuhan dan firman yang disalib. Iya. Oke, berarti ciptaan menyalib pencipta. Dia bukan ciptaan, dia itu utusan dari Enggak, ciptaan yang menyalib Yesus ini ciptaan toh? Manusia Kaisar Romawi melalui. Iya, itu ciptaan Tuhan kan? Ciptaan Allah, ya. Oke. Jadi ciptaan ini menyalib ciptaannya. Iya, karena itu sudah Ya udah nggak apa-apa. Lanjut ya. Ya. Jadi ciptaan menyalib pencipta. Iya. Oke. Stop udah. Boleh. Ciptaan membunuh sang pencipta. Iya. Oke. Ingat ya teman-teman, ciptaan membunuh sang pencipta, betul? Dan betul? Mereka tidak tahu bahwa saya nggak nanya tahu dan tidaknya, ini kejadian udah. Itu emang. Saya ini bikin nyaman Anda loh. Ya, boleh. Oke. Jadi ciptaan membunuh sang pencipta. Deal ya? Deal. Oke. Waktu sang pencipta itu mati, jadi pernah dunia ini kekosongan sang pencipta? Kekosongan? Tidak. Karena dia mati. Dia bangkit hari ketiga bangkit. 3 hari dia mati. Hah? Jangan bangkit dulu, 3 hari dia mati. Kekosongan selama 3 hari itu ada. Iya. Jadi itu ada Allah Bapa di atas. Oh, ada Tuhan cadangan. Bukan Tuhan cadangan. Nah, terus dia satu tadi katanya Tuhan tadi mati. Iya, dia mati sebagai Tuhan, tetapi ada Allah Bapa yang selalu ada. Oh, berarti ya, Tuhan satu mati masih ada Tuhan 2. Tidak, dia satu kesatuan, Pak. Lo satu kesatuan bagaimana? Satu mati kok. Itulah namanya itu. Ya kalau satu mati ikut semua mati. Enggak lah. Oh, berarti iya udah kalau begitu Tuhan satu mati masih ada Tuhan cadangan gitu. Bukan Tuhan cadangan, dia itu firman Allah. Allah itu pokoknya, Allah pokoknya. Firmannya. Yang mati siapa? Tuhan Yesus. Iya, berarti Tuhan mati satu masih ada Tuhan 2 di surga. Bukan Tuhan 2 di surga, Pak. Ya, terus berapa Tuhan ini? Satu Tuhan. Satu Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Yang mati atau yang tidak mati?
Yang mati Yesus Kristus sebagai Iya, berarti Tuhan mau mati. Ya itu silakan. Berarti dunia ini, jadi menurut iman kamu, dunia ini pernah kematian Tuhan 3 hari, kekosongan Tuhan namanya. Tetapi ada Allah Bapa. Oh, berarti ada Tuhan lain lagi yang menjaga. Bukan menjaga. memang Ini satu Tuhanmu ada kesatuan. berapa sih? Satu. Tidak kasih pelan-pelan orang menjawab lah. Jangan diteror-teror gitu. Kau pergilah kau kapal telang kau, jangan kau naik ke di sini. Nanti kau ludahi muka Rodi. Gens, yang mana yang Tuhan sebenarnya, yang di surga kah atau yang disalib? Jadi kan saya bilang ada Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Berarti- Bapa itu dengar, Berarti Tuhanmu 3. bukan 3, 1. Oke, kalau begitu saya catat dulu ya. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus. Ya. Di antara ketiga ini yang mana yang Tuhan? Tiga-tiganya satu kesatuan. Yakin? Yakin. Jadi tiga-tiganya Tuhan. Iya, bukan Tuhan. Oke. Bukan tiga-tiganya Oke. Tuhan. Bukan tiga-tiganya Tuhan, Pak. Ah, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus sebagai penyambung di dunia ini sampai dengan akhir hayat. ya stop dulu. Apakah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini sama atau beda? Satu kesatuan. Bapa Sama atau beda? satu kesatuan sama. Pak. Saya nggak nanya itu perbedaan ada nggak perbedaannya atau sama? Sama. Sama. Jadi Yesus dan Bapa sama. Iya, analoginya gini, Pak. Kita sebagai Yang analogi, nggak perlu, langsung aja. Apakah Bapa dan Yesus sama atau beda? sama Sama, yakin ya? firman dari Bapa. Saya nggak nanya itu, ini pertanyaannya ya. Gini loh, saya kasih pertanyaan sederhana. Apakah air dan garam sama atau beda? Bukan, Yesus sama Bapa itu tidak sama, tetapi Allah itu adalah Bapa. Dengerin dulu ini, dengerin dulu. Apakah cabai dan garam sama? Beda. Beda. Apakah Yesus dan Bapa sama? Beda, Yesus itu Tuhan. Beda. Oke, beda ya. Bapa Yesus itu Tuhan. Stop dulu, udah dijawab beda. Wih, udah dijawab beda. Saya nggak minta penjelasan. Ya, Nah, kalau Bapa dan Yesus berbeda, yang mana yang Tuhan? Yesus. Yesus, jadi Bapa bukan Tuhan. Bapa itu Allah. Oke, jadi satu Allah, satu Tuhan. Ya, Oke, yang mana yang kau sembah? dua-duanya 3 sama. Berarti sembahmu 2. Satu kesatuan. Tadi beda loh. Kan Bagaimana mungkin berbeda kau satukan? bukan Tuhan yang berbeda, Tuhannya satu, Yesus Kristus, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam Yang mana yang kau sembah, Bapa atau Yesus? dua-duanya. 3. Berarti sembahmu 2. Dua-duanya tapi dalam satu, Pak. Jadi gini, Tadi barusan 2 loh ngomong-ngomong. kan sudah saya bilang Allah. Saya ulang kembali. Ya, Saya ulang ya. Yang mana yang kau sembah, Bapa atau Yesus? Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Berarti itu sembahmu 3. Satu. Apakah Bapa dan Yesus sama? Allah itu Bapa dan Yesus Apakah Bapa dan Yesus sama? sama karena Yesus itulah firman dari Allah. Oh sama, tadi bilang beda. Ya, karena dia firman dari Allah sebagai Tadi bilang beda, sekarang sama lagi. dia itu bagian dari Allah. Sekarang tunjukkan persamaannya Bapa dan Yesus. Bapa dan Yesus maksudnya? Persamaannya yang mana? Persamaannya. Persamanya dia itu firman dengan Allah satu. Sama Yesus itu punya fisik betul? fisik. Oke. Apakah Bapa punya fisik? Tidak Sama atau beda? transenden, dia tidak bisa Saya ulang kembali. Ya, Apakah Yesus punya fisik? punya. Apakah Bapa punya fisik? Tidak. Sama atau beda? Ya memang dia diutus sebagai Saya nggak nanya utus, ulangi lagi. tidak sama. Saya ulang lagi ya. Apakah Yesus punya fisik? Punya. Punya. Apakah Bapak punya fisik? Punya. Ya. Bapak punya fisik? Tidak. Tidak. Apakah Yesus dan Bapak sama? Sama. Satu punya fisik, satu tidak. Sama atau beda? Saya mempercayai itu sama dan saya meyakini. Oke, jadi kalau Yesus punya fisik, Bapak tidak punya fisik, sama atau beda? Kalau secara kita iman dan tidak kepercayai, itu tidak akan masuk di Ini kenyataan loh. Ini kenyataan nih. Yesus pernah di muka bumi itu punya fisik, Bapak tidak punya fisik. Pertanyaan sederhananya, sama atau beda? sama, satu kesatuan, Pak. Dia tuh Sama. Masa bisa sama, satu punya fisik, satu tidak, kok bilang sama? Ya karena memang dia dari Allah.
Diturunkan ke bumi. Saya nggak nanya dari siapa. Ini udah kita cek fakta. Ya gini Pak, gini. Jadi simpelnya gini aja. Nggak usah disimpelkan, saya yang menyimpelkan. Dengarkan baik-baik. Boleh. Nih, dengerin. Ya, Anda pernah baca Matius 3, pernah. 13 sampai 17? Ya, Pernah membaca kisahnya Yesus dibaptis? ya. Oke. Waktu Yesus dibaptis itu Yesus ada di mana? Di situ di dunia. Di dunia, di Sungai Yordan bersama Oke, Yohanes oke. Pembaptis. Oke, waktu Yesus dibaptis Bapak ada di mana? Di kerajaannya lah. Di mana? Di tahtanya. Oke, di tahtanya. Roh Kudus ada di mana? Roh Kudus itu turun setelah Yesus naik ke surga. Nah, dengerin dulu waktu Yesus dibaptis loh. Iya. Ya, saya yang jelaskan, kayak kau nggak ingat. Merpati. Dengarkan. Merpati yang turun di atas pundak Yesus. Ada di awan. Oke. Menurut Anda waktu Yesus dibaptis ini mereka menyatu atau berpisah? Satu kesatuan. Mereka menyatu atau berpisah? Menyatu secara roh. Mereka menyatu atau berpisah? Ya kalau menurut saya menyatu secara roh. Atau saya ulang, apakah mereka waktu Yesus dibaptis ini mereka berbeda tempat atau sama tempat? Berbeda tempat tetapi Berbeda menyatu dalam tempat. Oke. Kalau berbeda tempat, apakah mereka menyatu? satu. Menyatu dalam roh. Bagaimana ceritanya menyatu kalau berbeda tempat, coy? Itulah kuasa Allah, Pak. Weh, Tidak bisa itu iman, jangan maju iman di sini. Ya, Waktu Yesus dibaptis, suara Bapa dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Ada merpati di awan. Yang manakah Tuhan yang asli? Itu tiga-tiganya Allah Bapa. Berarti tiga Tuhan. Berarti tiga Tuhan. Itu satu kesatuan, Pak. Bagaimana bisa disatukan? Yesus lagi dibaptis. Itulah dia. Oke, saya persingkat lagi. Waktu Yesus dibaptis, apakah ada Bapak menyatu dengan Yesus? Dia menyatu dalam roh, Pak. Oke, berarti Bapak ikut kebaptis. Bukan ikut ke baptis, dia Berarti nggak menyatu. menyatu dalam. Saya ulang kembali. Secara Saya ulang kembali. Saya ulang kembali. Waktu Yesus dibaptis, apakah ada Bapak di dalam diri Yesus? Dia menyatu dalam roh, bukan secara. Dengarkan dulu pertanyaannya. Saya nggak nanya. Waktu Yesus dibaptis, apakah ada Bapak di dalam diri Yesus? Ada. Berarti Bapak ikut kebaptis. Bukan ikut ke baptis. Dia tidak menyatu di dalam. Saya ulang kembali. Saya ulang kembali pelan-pelan bahasa Indonesia loh ini. Ya. Oke. Waktu Yesus dibaptis, apakah semua yang ada di dalam diri Yesus itu terbaptis? Iya. Terbaptis. Apakah ada Bapak di dalam diri Yesus waktu Yesus dibaptis? Ya Bapak itulah dia, firman Tuhan. Berarti Bapak ikut terbaptis, betul? Bapak di atas. Berarti nggak ada Bapak dalam diri Yesus kalau Bapak di atas. Secara roh. Jangan ngaco. Jangan ngaco dulu. Saya menjawab secara iman saya. Jangan ngaco dulu, bro. Santai apa? Bukan Pak, kan Bapak engkau bertanya. Saya menjawab secara iman saya. Iya, ini loh kenyataannya loh. Jangan. Ini logikanya sangat jelas. Ini datamu sendiri loh itu. Ya kalau logika Bapak, memang Bapak percaya seperti itu. Tapi kalau ini saya, datanya sendiri loh, tertulis. Iya, Bapak berarti memaksakan saya untuk percaya dengan logika Bapak. Saya nggak maksa. Ini kenyataannya begitu. Ya kalau kenyataan Bapak merasa seperti Saya ulang kembali. Ya. Pelan-pelan ya. Ya. Yesus di Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes, betul? Yohanes Pembaptis, benar. Oke. Waktu Yesus dibaptis itu, Yesus Tuhan atau bukan? Sebagai juru selamat, dia bukan Tuhan dan sebagai manusia. Berarti Yohanes membaptis Tuhan. Benar. Oke. Tuhannya Yohanes yang mana? Tuhannya Yohanes dia Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Berarti Yohanes membaptis Tuhannya. Iya, memang sudah di. Kenapa dia? Berarti Yohanes membaptis Tuhannya Yohanes. Betul? Benar. Oke. Apakah Yohanes membaptis Bapak juga? Pak, intinya sudah saya bilang tadi, Bapak tidak bisa memaksakan apa yang Bapak katakan itu kepada saya. Saya sudah jawab, Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu kesatuan dalam roh. Jadi kalau Bapak bilang secara logika itu tidak akan sama, tidak akan termasuk dengan atas batas. Oh, nggak bisa dilogikakan, nggak masuk akal gitu ya maksudnya ya? Tidak akan masuk akal karena itu Oke, ngomong dong dari tadi tidak masuk akal, hanya iman gitu ya? bukan iman Pak, roh dan kepercayaan. Kita hidup bukan hanya. Kalau konsep ketuhananmu tidak masuk akal, terus bagaimana caranya kamu percaya itu? Kan sudah saya bilang tadi di awal, saya meyakini dan mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dengan dia, Masuk akal nggak itu? Masuk akal nggak konsep ketuhananmu itu?
Kan sudah saya bilang ini tidak bisa melalui akal pikiran, tetapi Ya berarti tidak masuk akal. Ngomong dong dari tadi biar kau nggak capek. saya sudah bilang dari awal, Pak, Bapak yang memaksakan. Jadi nggak masuk akal, hanya berdasarkan iman saja, tapi akal tidak masuk, betul? Iman dan penggenapan dalam firman. Iya, terserah imam penggenapan, tapi akalnya mati toh. Akalnya mati di mana, Pak? Katanya nggak masuk akal tadi. Tapi kan sudah Memangnya dibuktikan Yesus ada dengan beragama kebangkitan pakai dia. Tadi katanya nggak masuk akal. Tidak masuk akal apa? Memang ada beragama. Anda yang mau ngomong tadi lo tidak masuk akal. Saya bukan bilang tidak masuk akal secara pikiran Bapak, secara logika. Tetapi Ya memang tidak. Ini lo Anda yang pembuktian, jangan masukin saya dong. Ini kan kenyataan Yesus dibaptis. iya, Nah, Yohanes membaptis Tuhan. iya, Masuk akal nggak tuh? masuk akal. Oke, masuk akal. Iya. Oke. Sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Oke, masuk akal. Ciptaan membaptis pencipta begitu ya. Memang seperti itu. Memang Yesus Kristus. Oke, masuk akal menurut Anda. Oke. Ya. Sekarang waktu Yesus dibaptis ada berapa Tuhan? Kan kok kembali lagi, Pak? Kan sudah Ya, ini kan tiga terpisah. Satu Tuhan satu dibaptis, ada Roh Kudus di awan, ada Bapa di surga. Ada berapa Tuhan? Ya jadi gini, Pak. Gini, Pak. Kita Kok gini? Ada berapa? Tinggal di jumlah. satu. Ya, kalau satu yang mana yang Tuhan kalau satu? Yesus Kristus. Ya, jadi hanya Yesus yang Tuhan, Bapa di surga, Roh Kudus bukan Tuhan. Itu satu kesatuan. Kan sudah saya bilang. Kok satu kesatu? Kalau kesatuan itu, dengerin, kalau kesatuan itu dihitung satu atau dihitung banyak? Satu kesatuan dalam satu hakikat. Saya ulang dulu ya. Kesatuan itu dihitung satu atau dihitung banyak? Satu lah. Satu. Nah, Kalau satu sebutkan siapa nama Tuhanmu. Yesus Kristus. Jadi Bapak bukan Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan. Bapak itu Allah. Allah Bapa. Apa bedanya Bapak dan Yesus? Bapak Allah itu adalah Bapa, itu sebagai sumber. Sumber, Yesus sebagai. Yesus Kristus adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Bapa. Kapan dia bersama-sama? Orang Yesus lagi dibaptis kok sama, gimana sih? Itulah saya bilang. Berpisah kok dia. Gini, Pak. Dalam Kejadian 1 ayat 1 berfirmanlah. Nggak ada Yesus di Kejadian. Bapak kan mau penjawaban. Saya kan memberitahukan. Kan Yesus di Kejadian nggak ada Yesus. Nggak, sekarang gini, Bapak mau dengar apa enggak? Ya silakan. Gini, Pak. Jadi Yesus sebagai firman sudah dibuktikan dalam Kejadian 1 ayat 1 dari awal penciptaan sampai dengan penciptaan manusia terakhir. Di situ dikatakan berfirmanlah Allah. Firman Allah itu adalah Yesus itu sendiri, tapi dia belum Oke, baik, sip, gua paham. Jadi firman itu adalah Yesus. Iya, Jadi Allah beryesus. bukan Allah beryesus. Ya, katanya Yesus itu adalah firman, itu gimana sih? Itu transenden, tidak bisa kita. Firman ini Yesus atau bukan? Firman itu Yesus. Oke, jadi Elohim beryesus. Elohim beryesus maksudnya? Ya, katanya firman itu adalah Yesus. Iya, firman itu Yesus Kristus. Coba Kejadian 1 ya. Beresit bara Elohim. Pada mulanya Elohim berfirman. Yesus yang mana di sini? Firman. Ya berarti jadi beresit bara Yesus. Pada mulanya Elohim beryesus. Tidak, Pak. Katanya Yesus itu adalah firman. Allah. Saya ini mempermudah Anda yang mempersulit diri Anda loh. Ya, kalau dari Dengerin, Anda sendiri mengatakan firman itu adalah Yesus. iya, bersama Di kejadian 1 nomor 2. Kejadian 1 nomor 1. Kalau firman itu adalah Yesus, bisa juga dikatakan Elohim berfirman, Elohim beryesus. Karena firman itu adalah Yesus. Jangan disangkal dong, tinggal iyain selesai gitu loh. Karena ini saya memakai argumentasimu sendiri loh. Oke, Elohim beryesus ya. Satu tubuh itu. Lo diam dulu kau. Elohim beryesus. Oke. Kau sendiri yang bawa Kejadian 1. Itu adalah Bapa. Diam kau. Aduh ini aneh. Jiwa itu adalah Roh Kudus. Ibarat Diam, seperti Kak. satu tubuh seperti itu. Elohim beryesus, betul? Gen, jangan nangis bro. Mana ini anaknya nih? Ini saya, apapun yang data kau bawa, saya iakan aja udah. Saya bikin happy, saya itu orangnya kalau diskusi bikin happy orang gitu loh. Saya nggak perlu membantahnya apa gitu loh. Apa yang kau omongkan,
saya iyakan dan kau harus iyakan juga. Nah, kita lanjut. Tapi apa yang kau omongkan gitu loh. Saya iyakan, kau membantah sendiri omonganmu. Gimana kamu ini? Sepertinya kamu gak sehat gitu loh. Ya kalau Yesus itu adalah firman, berarti Elohim beryesus. Karena Yesus itu adalah firman. Kan clear gitu loh. Jadi kalau sesuatu yang bisa dipermudah, ya jangan dipersulit atuh. Oh tinggal iya aja, betul Bang Andi, Elohim beryesus. Kita lanjut. Mudah tuh. Ah, diam lagi dia. Halo. Ya. Again, gimana Gen? Halo bang. Bentar dulu, Gen dulu nih, belum selesai Gennya. Saya kalau satu-satu dulu. Mana Gennya ini? Saya boleh tanya. Tar dulu tar dulu. Gen. Mentok kan? Imanmu itu nggak masuk akal bro. Saya paham itu. Kalau kau bilang oh iya memang nggak masuk akal, kami imani saja, saya maklum. Tapi kalau bilang masuk akal ya mari kita uji akalmu. Gitu loh. Tapi kalau kok legowo maaf Bang Andi, kami hanya imani saja karena memang nggak masuk akal logika manusia. Selesai. Kalau diskusi itu jangan ngeyel, kami maklum kok. Kami ini nggak mau merusak imanmu dan tidak mau merusak akalmu. Tergantung kau mau pakai akal mau tidak. Monggo saja. Ini room bukan pemaksaan, tapi room ini untuk edukasi dan kita toleran dan memaklumi kok. Gitu loh. Lu bawa kejadian 1 nggak ada urusannya sama Yesus, nggak ada urusannya sama Tritunggal. Karena di sana jelas sekali pada mulanya Elohim berfirman menciptakan gitu loh. Beresit bara Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan, Yesusnya nggak nongol. Tapi kamu bilang Elohim itu berfirman, firman itu adalah Yesus, artinya Elohim beryesus, clear. Lanjut kita gitu loh. Yesus dibaptis, ada di Sungai Yordan. Roh Kudus merpati di awan-awan, Bapa di surga. Berbeda tempat. Terus lu bilang kesatuan. Gimana bisa menyatu, orang lagi berpisah. Satu di sungai, satu di awan, satu di surga. Lu bilang kesatuan. Gimana mau disatukan lagi berpisah kok? Halo Pak, ini kok nggak kedengaran? Halo, udah kedengaran. Udah kedengeran. Jadi Elohim beryesus. Bukan Elohim beryesus Pak, Allah itu dengan Yesus satu satuan. Yesus sebagai firman. Firman itu siapa? Yesus. Jadi Elohim beryesus. Maaf sebelumnya, kalau saya masalah-masalah bahasa-bahasa luar tuh saya nggak ngerti Elohim. Enggak. Yang tahunya Allah, Yesus dan Roh Kudus. Iya, firman itu Yesus. Iya. Oke. Tuhan sebagai Tuhan. Oke, firman itu Yesus ya. Iya. Oke. Elohim itu menciptakan dengan cara apa? Elohim ini maksudnya ini Allah Bapa. Iya, Bapak itu menciptakan dengan cara apa? Ya dengan cara pun dengan kuasanya lah. Dengan cara apa? Dengan Diam. dengan berfirman. Dengerin dulu pertanyaannya. Saya kasih pilihan. Bapak itu menciptakan, A. Diam, B. Tidur, C. Berfirman. Saya ulang. Bapak di surga itu menciptakan dengan cara A. Tidur, B. Lari pagi, C. Berfirman. Gue kasih pilihan lo. Aduh hilang lagi nih bocah. Bapak itu berfirman lagi. Bapak itu menciptakan dengan cara. Ya, saya ulang ya. Bapak itu berfirman. berfirman. Firman itu Yesus enggak? Ya. Jadi Bapak beryesus. Bukan Bapa beryesus. Ya Yesus itu firman kok. Satu kesatuan, bukan Bapa beryesus Pak. Kata-katanya bukan seperti itu. Apakah Yesus itu adalah firman? Iya. Apakah firman itu adalah Yesus? Iya. Yesus dan firman sama enggak? Sama. Jadi kalau Bapak berfirman berarti Bapak beryesus. Bukan Bapa beryesus. Kalau mau mati lagi nih akalmu bro. Kamu sendirian jawab. Oh sendirian nyangkal. Bukan Bapa beryesus. Yesus itu ada dalam Bapa. Satu kesatuan. Oh Yesus selalu ada dalam diri Bapak. Iya, satu kesatuan. Oke. Yang dikandung Bunda Maria siapa dong kalau ada dalam diri Bapak?
Itulah dia sudah dijadikan oleh Tuhan. Dia Berarti berpisah dong kalau begitu. dia terpisah sebagai manusia untuk menebus. Berarti nggak menyatu dong. Katanya tadi ada dalam diri Bapa. Itu memang sudah kuasa Tuhan, kuasa Allah. Kuasa. Ini saya nggak ngomong kuasa. Yesus itu ada dalam diri Bapa, betul? Ya, betul. Nah, yang di dalam kandungan Maria siapa? Yesus Kristus yang sudah dibuatkan oleh Tuhan. Berarti oleh Allah. lepas dong dari dalam diri Bapa. Iya, tetapi ketuhanan tidak lepas. Kok nggak tahu? Ya. Gini Pak. Dengerin. Halo. Gini, Pak. Dengerin ya. Akan dapat jalan tengahnya karena beda kepercayaan. Enggak, bukan masalah beda. Iya. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, Ya. ya, Yesus ada di mana? Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, jadi dalam perut Bunda Maria. Iya, berarti nggak ada di dalam diri Bapak toh? Dia dilepaskan ke dunia. Saya ulang kembali nih pelan-pelan. Waktu Bunda Maria mengandung, Yesus ada di mana? Saya ulang ya. Waktu Bunda Maria mengandung, Yesus ada di A dalam kandungan, B di dalam Bapak. Silakan. Aduh, kasihan nih bocah nih. Udah dokternya sangat kuat. Akalnya mati total. Nah, inilah resikonya teman-teman. Kalau ajaran Paulus ini, yang sebagai topik pada malam hari ini, bahwa di Damsyik, perjalanannya dia ke Damsyik dengan misi penganiayaan para pengikut Yesus begitu, di tengah perjalanan dibutakan matanya, terus dia jatuh. Siapakah engkau Tuhan? Terus terdengar jelas suara dari surga, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Apakah benar ini suara Yesus? Ternyata telah dicek dan dicek. Hasilnya begini-begini nih, merusak akal sehat manusia. Tadinya Saulus itu waktu hidup sejaman dengan Yesus, yang dia serang itu menyerang secara fisik. Dia membunuh para pengikut. Dia membunuh, entar dulu, lo diam dulu. Dia membunuh para pengikut. Dia membunuh murid-murid Yesus yang setuju dengan Yesus, dibunuh semua. Setelah dia dengerin dulu, setelah perjalanan yang ke Damsyik, si Saulus ini dibutahkan matanya, rebah ke tanah begitu. Benar. Terus dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Yesus berkata, akulah yang telah engkau aniaya itu. Benar. Terus selanjutnya dari Saulus tadinya pembunuh, menurut dia bertobat berganti namanya Paulus. Dia tidak lagi menyerang secara fisik, tapi menyerang dan mematikan akal sehat manusia. Kenapa demikian? Buktinya ajaran-ajaran Paulus sangat kontradiksi dengan ajaran Yesus. Kenapa demikian? Muncullah tulisan-tulisan Paulus, Yesus mati terkutuk di tiang salib karena menebus kutuk hukum Taurat. Kemudian setelah dia mati bangkit kembali, kemudian dia menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Jadi Paulus ini memang gitu ya, sangat-sangat berbahaya ajarannya. Gini, Mematikan akal manusia. saya boleh jawab Pak tentang Paulus? Nah, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Si Paulus memang sebelum dia bertobat, sebelum dia mendapatkan penglihatan sebuah cahaya Yesus Kristus dalam perjalanan ke Damaskus. Kemana? Ke Damsyik. Dia memang seorang yang menganiaya kekristenan. Dan satu lagi yang perlu Bapak tahu, Paulus ada. Bukan menyala ke Kristenan. Kristenan belum nongol waktu itu. Kristen kan pengikut Kristus. Di mana ada Kristen di zaman Yesus? Dengar Pak, dengar dulu, jangan disangkal. Ya, Anda salah Bapak, saya luruskan. Waktu itu belum ada Kristen. Silakan. Kristen itu terjadi nanti setelah Paulus ini sahabat Barnabas setahun lamanya di Antioquia di sana. Di sana berdiam, disitulah pertama kali murid-murid disebut Kristen. Pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang... Iya, belum ada Kristen di zaman Yesus. Oke, dengar. Sudah. Tapi terima dulu kenyataan. Ya. Oke, lanjut. Ya. Terus pada saat dia sudah datang ketemu dengan penampakan seperti itu, Yesus bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Benar yang kata Pak bilang tadi. Dan yang perlu Bapak tahu, Paulus itu ada setelah Yesus naik ke surga, setelah turunnya Roh Kudus.
Jadi Paulus tidak tahu secara pasti bagaimana perjalanan Kristus melayani di dunia. Tetapi Kristus sudah masuk ke dalam hati Paulus dan membuat Paulus bertobat, sehingga dia memberitakan apa yang sesuai dengan pemikiran dia. Oke, cukup. Nah, Menurut kamu ajaran Paulus itu sama nggak dengan ajaran Yesus? sama mengajarkan kasih. Samanya, coba sebutkan persamaannya satu. Ia memberitakan Kristus sebagai juru selamat. Yesus, apa? Dia memberitakan Kristus sebagai juru selamat Juru selamat untuk siapa? untuk manusia dunia. Bagaimana caranya menyelamatkan dunia? Ya itu tadi, dia mati di salib, Oke. bangkit, naik ke surga. Ya Itu ajaran Paulus toh? bukan ajaran Paulus, itu memang Kristus. Itu tulisan siapa itu? Tulisan Paulus berdasarkan Tulisan Paulus itu ajaran siapa? Kristus, Tulisan Paulus itu ajaran siapa? Yesus Kristus. Dari mana ceritanya tulisan Paulus ajaran Yesus? Kan sudah saya bilang dia kan Oke, kita cek ya. Oke. Anda punya data di situ, ada Bible. sudah Anda boleh buka Galatia 3 nomor 13, itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Tulisan Paulus kok ajaran Yesus? Gimana sih? Tulisan Paulus ya ajarannya Paulus lah. Gimana sih? Coba buka Galatia 3:13, itu ajaran Yesus enggak? Bro, Kristus telah, coba udah baca belum? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ini ajaran Yesus atau ajaran Paulus nih? Meong. Ini ajaran Yesus apa ajaran Paulus? Ajaran Muhammad. Oten kalau nggak bodoh nggak jadi oten kali ya. Gua kick lah kau. Ini diskusi baik-baik loh gue sama si Gens. Ini Galatia 3:13 ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Halo? Ya, Galatia 3:13 itu ajaran Yesus apa ajaran Paulus? Gak kedengeran bro. Kamu kalau membaca buka depai ya suaramu gak kedengeran lah. Bro. Gens. Waduh. Woi, Galatia 3:13 itu ajaran Yesus apa ajaran Paulus? Tadi lu bilang tadi ajaran Yesus ajaran Paulus sama. Gue belum Matius 5:18 sama Efesus 2:15 sangat bertentangan loh. Matius 5:18 itu ya Yesus berkata tak satu pun iota satu titik pun harus dihapuskan dari hukum Taurat. Di Efesus 2 nomor 15 Paulus berkata dengan matinya ia di tiang salib ia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Bertentangan. Mana ceritanya bro lu bilang sama. Justru Paulus ini menjual nama Yesus untuk mematikan akalmu. Itu loh. Tadinya membunuh secara fisik, ajaran Paulus ini mematikan akal miliaran orang di dunia ini. Kenapa? Ya karena menganggap membunuh dulu anak orang secara terkutuk, terus bangun kembali, hidup kembali menjadi Tuhan. Jadi salah itu pendeta kalau mengatakan manusia tidak menjadi Tuhan. Konsep ketuhananmu itu Tuhan menjadi manusia, kemudian manusia ini mati, hidup kembali menjadi Tuhan. Itu konsepmu, datanya jelas di Bible. Kalau memang Tuhan nggak menjadi manusia, ya habislah Tuhanmu. Karena dia udah mati. Kalau hidup kembali nggak menjadi Tuhan, Tuhanmu cuma dua. Tapi dia hidup kembali menjadi Tuhan lagi. Mana? Jelas tulisannya. Baca Roma 14 nomor 9.
baca Kisah 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Bapa di surga itu menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi memang ini Lukas juga kompak dengan gurunya. Bahwa memang yang sudah Yesus disalib ini harus dijadikan Tuhan kembali. Kalau mereka nggak menulis ini ya nggak, Tuhanmu tinggal 2, Bapa dan Roh Kudus, Yesusnya hilang. Halo, Ya Pak, apa? Gangguan Pak, maaf Pak. Ya udahlah lu tidurlah. Tidur ya. Udah host. Gugur satu persatu. Satu persatu gugur. Banyuma menggugurkan 5 orang. Saya mah nggak menggugurkan, saya mah hanya bermain logika saja lah. Saya kan cuma guru bahasa Indonesia, bro. Saya nggak ada maksud apa-apa ya. Nggak ada maksud apa-apa, bro. Saya kasihan sama kamu. Bukannya ngikutin ajaran Yesus berkata, inilah hidup yang... Halo? Ya, kenapa? Udah masuk ya? Gangguan, Ya. maaf. Galatia 3:13 itu ajaran Paulus apa ajaran Yesus? Galatia 3 nomor 13 ajaran Yesus apa ajaran Paulus? Meong. Galatia 3 nomor 13 itu ajaran Paulus apa ajaran Yesus? Ada yang mau bantu dia silakan. Berat ini. Ini berat ini pertanyaan ini. Tapi kalau jujur nggak berat. Tapi kalau nggak jujur berat. Kalau jujur nggak berat. Kalau menyangkal jadi berat. Ya. Halo? Ya, halo. Maaf, gangguan susah kali sini sinyal memang. Ya udahlah. Jadi memang Paulus ini ajarannya ini membunuh akal manusia. Kenapa? Karena dia matiin anak orang dulu secara terkutuk, dia buatkan surat, kemudian dihidupkan kembali menjadi Tuhan. Jelas itu datanya. Halo? Ya. Ya, maaf Pak, maaf. Ya, Jadi ya saya bacain ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi Paulus ini ya mematikan dulu Yesus dengan tujuan menebus kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Jadi Paulus ini mematikan dulu Yesus dengan alasan menebus kutuk hukum Taurat. Nah, setelah Yesus dimatiin terkutuk oleh Paulus, dibuatkan lagi surat, dihidupkan kembali orang mati ini menjadi Tuhan. Inilah ajaran Paulus. Nah, kalau orang percaya kayak gini artinya akal sehat Anda dimatiin oleh Paulus, coy. saya boleh jawab? Ya, sekali pertanyaan tadi sederhana. Galatia 3:13 itu ajaran Paulus apa ajaran Yesus? Silakan. Kembali ke yang saya bilang tadi, Pak. Paulus nih ada mengenal Kristus setelah Yesus bangkit. Bukan itu yang saya tanya. Galatia 3:13 yang kau baca itu ajaran Yesus apa ajaran Paulus? Ini jawabannya, Pak. Saya jawab dari awal. Itu ajaran siapa? Tunggu saya jelasin dulu. Enggak usah dijawab dulu baru jelasin. Ya kan jawaban itu ada setelah ada penjelasan juga. Enggak bisa dijawab dulu baru dijelasin. Gini Pak. Itu ajaran Paulus apa ajaran Yesus? Satu, Bapak ini salah kalau cuma berpaduan pada satu ayat. Semua ayat harus dibaca. Ya ini saya bawa Galatia 3:13 dulu. Itu satu ayat cuman Pak. Kalau satu ayat nggak bakalan masuk. Ini Anda ini kok semakin susah dikendalikan ya? Lah, gini Gini aja deh. Galatia 3:13 itu tulisan siapa? Paulus. Paulus.
Tulisan Paulus, pengajaran Paulus enggak? Enggak lah, pengajaran Kristus. Oke, baik. Ya, yakin ya? Yakin. Jadi Yesus memberitahu ke Paulus bahwa Yesus mati terkutuk, begitu? Bukan mati terkutuk. Loh, yang mati terkutuk siapa di tiang salib? Mati terkutuk itu dosa manusia yang ditebus oleh Kristus di kayu. Yang digantung itu dosa atau manusia? Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Iya. Terkutuk nggak dia? Tidak, dia sebagai Tuhan. Maksudnya ini loh, baca. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Maksudnya apa tuh? Itulah saya bilang Bapak nggak bisa baca dari satu ayat itu ada. Oke, sekarang silakan baca Kejadian sampai Wahyu, saya tunggu. Ya kalau gitu jawaban Bapak salah lah. Katanya nggak boleh baca satu, baca semua lah, silakan, saya tunggu. Dari Galatia 1 sampai 13. Ya udah baca aja, saya tunggu. Silakan baca. Tunggu ya, saya ambil kitab saya. Ya, ambil lah. Ambil. Mau baca berbusa-busa juga, di situ poinnya kok. Poinnya di situ, Galatia 3:13. Nyambung ke Roma 14:9 itu. Lu baca bolak-balik nggak berubah makna itu. Karena jelas di situ Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Menjadi kutuk loh. Karena kita. Yang menjadi kutuk siapa? Ya Kristus. Halo? Ayo, baca. Halo Pak? Galatia berapa tadi? 3 nomor 13. Kamu belum tahu juga tadi, bantah tadi ah. Galatia 3 ya? Iya, nomor 13. Enggak, saya nggak mau baca dari 13, saya baca dari awal. Ya silakan baca. Galatia 3, dimenangkan oleh karena iman. Galatia 3 ayat 1. Bapak dengar kan? Dengar saya, Kak. Ya. Tenang aja. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan? Ia telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat dan karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat? Di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat dan karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Dah? Tunggu. Ya udah, nggak ada yang maksa kamu, saya tungguin kok. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dimuliakan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan Beda, jangan dihilangin, Ibu baca ulang. Ada lu lempatin tuh. Ayat 13 kan? Iya, baca coba. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan belum siapa? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Boleh saya jelaskan? Kamu baca satu perikop, nggak usah dijelasin, saya yang nanya. Ya, boleh. Gitu. Siapakah orang yang pernah digantung di tiang salib? Yesus Kristus. Oke. Siapakah orang yang terkutuk di tiang salib? Dosa-dosa manusia bukan orang, dosa-dosa manusia. Masa dosa terkutuk? Ya, dosa terkutuk. Oke. Terkutuk. Apa maksud terkutuklah orang yang digantung di tiang salib? Orang-orang yang percaya pada hukum Taurat tidak percaya pada Kristus. Siapakah yang digantung di tiang salib? Yesus Kristus. Apakah orang yang tergantung di tiang salib terkutuk? Tidak, dia suci. Yang terkutuk itu dosa manusia. Gimana sih? Ya.
Itu jawaban saya. Ya, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yang menjadi kutuk karena kita siapa? Dosa. Ya iyalah. dosa terkutuk gitu. Ya dosa terkutuk. Mana dosa? Oke. Di sini dosanya mana? Dosa manusia, Pak. Ini dosa nggak ada tertulis di sini. Ya itulah dia. Kan sudah saya bilang, Pak. Yesus Kristus lahir ke dunia, datang ke dunia untuk menebus dosa terkutuk dari manusia. Oke. Ya itu. Siapakah manusia punya dosa kutukan? Semua manusia. Termasuk ibumu? Iya. Oh, ibumu pernah terkutuk? Bukan berdosa karena terkutuk. Iya, dosa kutuk ibumu itu kena. Iya, semua manusia. Kamu juga kena. Iya. Jadi sekarang kamu masih punya dosa kutuk? Tidak, karena ada Yesus Kristus sudah menebus. Oke. Ibunya Bunda Maria juga pernah kena dosa kutuk? Iya. Buset dah. Kamu digampar sama Katolik itu. Karena dia manusia biasa. Dia itu manusia suci, nggak pernah kena kutuk dia. Iya, manusia suci. Kau digampar sama Katolik nanti. Tapi penebusannya melalui Kristus. Iya, jangan nebus dulu, dengerin dulu. Apakah Maria pernah kena dosa kutuk? Semua dosa manusia, bukan hanya Termasuk Maria. bapakku, mamaku ataupun Dengerin dulu, termasuk Maria. Iya. Termasuk Yesus sendiri. Yesus sendiri bukan manusia, dia sebagai Tuhan. Yesus, apakah Yesus manusia? Manusia dan dia sebagai Apakah manusianya Yesus kena juga? dia sebagai bukan manusia yang terkutuk, dia Diam dulu. Tadi kamu udah dengerin. Ya. Kamu tadi mengatakan semua manusia pernah terkena kutuk dosa, betul? benar. Betul. Apakah Yesus manusia? Dia manusia dan Tuhan. Oke. Apakah manusianya juga kena kutuk dosa? Dia manusia suci. Dia yang Katanya tadi semua manusia. dia manusia dan Tuhan. Dia Saya ulang kembali. gini, Pak. Halo. Baca 2 Yohanes 1 nomor 17. Kamu nanti disangka menjadi antikristus yang menyangkal bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Dua berapa, Pak? 2 Yohanes 1 nomor 17 kalau nggak salah ya. Kamu nanti antikristus lu. 2 Yohanes berapa? 1:17. Tunggu saya jawab. 2 Yohanes berapa? 2 Yohanes Baca 1. dari awal dari ayat 1 sampai 17, ya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya baca dari awal, saya nggak mau baca dari nomor 7 aja. Kau baca dari semuanya juga percuma, buang waktu. Momennya ada di sini kok. Tadi kan lu baca semua kan, endingnya juga kita bahas 13-nya kan. Gitu loh, buang waktu aja kau. Jadi saya bacain aja. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Iya, Kamu percaya nggak Yesus? Dengerin. Kamu percaya nggak Yesus sebagai manusia? iya. Percaya. Iya. Apakah manusia Yesus itu kena dosa kutuk? Iya, manusia, tetapi manusia yang Dengerin dulu, apakah manusia Yesus kena dosa kutuk? dia tidak berdosa. Dia manusia yang tidak Tapi kamu bilang tadi semua manusia kena. dia spesial, dia manusia dan Kamu melenceng lagi kau. itu kan Kamu kok memakan? Kamu jangan muntahin ludahmu yang telah kau muntahin gitu loh. saya kan sudah memberitahukan kepercayaan saya. Iman Tadi saya. kamu udah ngomong semua manusia kena. Iya. Berarti Yesus juga kena. Tidak, dia manusia. Berarti Yesus bukan manusia. Dia manusia yang menebus. Berarti manusianya Yesus nggak kena. Sepsial buat dia. Apa? Jadi sepsial buat dia nggak kena. Jadi sepsial buat Yesus nggak kena kutuk hukum Taurat, gitu. Dia sebagai penebus, Pak. Dialah itu Tuhan. Yesus ini manusia loh. Anda antikristus loh kalau Yesus bukan manusia. Yang saya sudah bilang manusia dan Tuhan. Tadi Anda ngomong dari awal semua manusia kena kutuk hukum Taurat. Iya, Termasuk Yesus. Yesus juga manusia. Dia tidak. Dia manusia yang sempurna. Ya udah, gua maklumi nggak apa-apa. Bunda Maria kena nggak? Pokoknya semua manusia. Iya. Pak Yusuf bapaknya kena nggak? Kena pokoknya semua. Kena semua ya. Oke, cukup. Lanjut ya. Ya. Siapa yang menebus Anda dari kutuk hukum Taurat? Yesus Kristus. Yesus. Dengan cara apa? Disalib. Dengan cara disalib.
Apakah orang disalib itu terkutuk? Orang disalib terkutuk maksudnya? Siapakah orang yang digantung pada kayu salib? Yesus Kristus. Siapakah orang terkutuk di tiang salib? Pak, saya ceritakan tentang salib. Jangan cerita, ini data. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya sederhana. Siapakah orang yang terkutuk di tiang salib? Dosa manusia, bukan orang. Orang ini loh. Baca lagi 13-nya, baca lagi 13-nya. Pak, itu tuh Orang itu bukan dosa, orang. Lu ngerti gak sih namanya orang? ya memang Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Ya makanya siapakah yang terkutuk digantung di tiang salib? Dosa manusia. Orang. Ya orangnya Yesus Kristus sebagai penebus yang terkutuk. Baca. Bapak kok ngomong? Terkutuklah orang. Wih, dengerin. Nah, Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, sekarang pertanyaannya. Yang terkutuk di tiang salib ini orang atau monyet? dosa manusia. Ini orang, Kocluk. Orang itu Yesus Kristus sebagai penebus. Orang loh. Pak, Bapak tuh salah memahami. Lo kok ini dibaca ini loh. Hei, baca dulu. Baca dulu. Kau baca lagi. Halo Pak, itu sudah beda pemahamannya beda. Enggak bisa, ini ada kata orang. Lah, Bapak ini salah. Bapak Ini kok saya disalahin tertulis kok. Saya baca lagi ya, diam. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. itu Nah, dengerin dulu, diam. Saya ulang lagi. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya adalah, siapakah orang yang terkutuk di tiang salib? dosa Sebutkan. manusia. Saya nggak, ini orang bukan dosa. Ya orang itu maksudnya itu dosa manusia pemahaman. Enggak, orang ya orang, dosanya dosa. Sudah saya bilang pemahamannya nggak bisa Bapak. Nggak bisa, ini kata orang ini. Dengar lu Pak, dengar. Kamu nggak bisa diskusi. Lah, pemahaman saya. Ini orang nggak bisa. Gue nggak lepas kalau kau dari sini. Ini orang di sini, orang. Lah, kan sudah saya bilang pemahamannya. Nggak bisa, ini ada orang di sini. Ya itu pemahaman. Nah, saya tanya, ini orang siapa yang terkutuk? Dosa manusia. Loh, ini nggak ada dosa loh. Mana ada kata dosa di sini? Lah, pemahamannya saya bilang Bapak tidak akan. Mana ada kata dosa di sini? Ini beda orang, beda dosa. Ya udah, intinya Nggak bisa kau lari dari sini, bro. Kamu jangan melawan akalmu, ini aja akalmu fungsikan. saya nggak. Jangan akal mati, bro. Jangan karena gara-gara Paulus akalmu mati. Ini kami sebagai muslim di sini justru membaca apa adanya. Kau melawan data Bible-mu sendiri. Jangan dilawan tuh datanya. Terkutuklah orang yang digantung kayu salib itu. Nah itu, siapa orang yang terkutuk itu? Maksudnya itu pemahamannya dosa manusia. Nggak ada dosa di sini, mana ada pemahaman dosa. Ini orang. Itu teologi. Saya tanya lagi, diam dulu. Teologi yang. Diam. Apa persamaan orang dengan dosa? Orang dengan dosa, orang itu berdosa manusia. Oke. Apakah orang dan dosa itu beda atau sama? Sama, berdosa. Kenapa nggak ditulis saya terkutuklah dosa yang digantung pada kayu salib? Itu teologi ya Pak, pemahaman. Itu namanya kamu. Itu namanya bukan teologi tapi tipologi. Ya itu. Kau nak tipu-tipu, bro. Ya Bapak kan bertanya. Jangan kau tipu orang di sini, jangan. Pemahaman. Kau nggak boleh nipu-nipu di sini ya. Lah, kok mau nipu-nipu? Saya kan Lah ini ada orang terkutuk kok. Pak, Ada orang yang digantung di tiang salib, orang atau dosa? Pak. Dengerin saya jawab, dengerin. Iya. Yang digantung di tiang salib orang atau dosa? Dosa. Oh, jadi Yesus nggak digantung? Dia digantung sebagai penembusan. Berarti Yesus waktu disalib dia berdosa? Dia tidak berdosa. Kena lagi lah kau di sini ya. Diulang ya, kena lagi kau di sini. Yang digantung di tiang salib orang atau dosa? Yesus Kristus. Yesus digantung, betul? Benar. Oke. Apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Oke. Yang terkutuk itu orang atau bukan? Yang terbentuk itu dosa manusia. Dosa. Yang digantung dosa atau orang? Yang digantung orang dia. Kau makan lah tayumu sendiri loh itu. Itulah Pak, beda. Kau makan kotoranmu sendiri loh. Beda pemahaman. Kacau ini anak bocah ini saat tadi. Halo, Pak. Saya ulang ya, saya ulang nih.
Pak, gini. Yang digantung di tiang salib, dengerin. Yang digantung di tiang salib itu orang atau dosa? Sudah saya jawab, Pak. Apa orang atau dosa? Kan sudah saya jawab dari tadi. Orang atau dosa? Yang digantung salib Yesus Kristus, dia menebus. Oke, orang ya. Oke, yang terkutuk di tiang salib orang atau dosa? Dosa manusia. Yang digantung di salib orang atau dosa? Yesus Kristus, Yesus sebagai orang atau sebagai dosa? Tuhan dan juru selamat manusia. Kak Kucluk, Yesus orang lah. Ya, itu jawaban saya. Bapak nggak bisa maksa saya. Kacau benar-benar. Udah lalu tidur sana. Lah, apa lagi yang Bapak tanya? Udah tidur sana, tidur. Kasihan kau. Tidur. Jelas-jelas sudah tertulis kok orang. Dia bolak-balik aja. Aduh, dasar lo. Penipu semua kau. Jangan nipu-nipu lah. Saya itu butuh orang yang jujur gitu loh. Kenapa harus lo nipu gitu? Jelas di situ yang digantung orang. Yang digantung di tiang salib orang, yaitu Yesus. Terus ada data terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Jadi yang terkutuk itu orang yang disalib, bukan dosa yang disalib. Tujuannya menebus dosa. Dasar kucluk. Memang ini Paulus ini mematikan akal mulai dari bayi sampai kakek-kakek, dimatiin semua akalnya. Jelas tertulis begitu kok, benar-benar terlalu teman-teman ya. Padahal saya sabar-sabar loh dari tadi, tetap aja ngeyel gitu loh. Datanya sendiri dibantah gitu. Makanya jangan percaya apa yang didengar Paulus. Suara itu suara aneh yang dia dengar, mengajarkan kau mematikan akalmu. Karena iblis memang itu mematikan akal manusia agar tidak menyembah Tuhan yang benar. Iblis itu mencari teman ke neraka. Iblis itu memakai orang, mematikan akalnya miliaran orang. Kalau Yesus benar-benar datang, saya yakin ajarannya Paulus tidak bertentangan dengan Yesus. Pasti. Waduh, keripot. Akhi, Sotli. Ya udah bang, kita tutup aja ya. Oke, siap. Ya, siapa tahu Bang Dito mau bantu tutup. Oke, baik. Iwan Villa semuanya, saudara-saudaraku. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Bahwa pencerahan kita dari gurunda kita Bang Zuma dan senior-senior debater apologet Islam Indonesia, Masya Allah. Bahwa akal manusia itu memang harus difungsikan sebagaimana kita mencari kebenaran tentang Tuhan yang benar, satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perdiskusian malam tadi sampai dengan pagi hari ini, Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat dan hidayahnya bagi sahabat-sahabat semua yang sudah mengikuti sahabat Bang Zuma dan juga Gurunda Zuma. Kita tutup dengan khafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KTP, SIM, foto selfie bersama KTP, foto selfie tanpa KTP. Nah, 4 itu udah. Sama Yang ini menurut saya. rekening 3 bulan terakhir. Kita mencoba
Suudan dulu ya Ustaz ya. Kok Suudan? Husnudon. Assalamualaikum Kang Dito, saudaraku, Masya Allah. Betul, betul, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Sekung. Waalaikumsalam, Kang Dito. Insyaallah. Gimana Lanjut. kabarnya Kang? Alhamdulillah kabarnya antum luar biasa, masya Allah. Kabarnya antum. Gimana lah Ustaz Alif ini? Silakan Ustaz. Silakan Has. Gimana? Ini ada yang request ini, Bang. Iya. Namanya DACJAL. Ya Aduh. gini, Ahi Ardiansyah kan, jadi kan kenapa kita begini dan kita bertanya-tanya ke dia kan gitu ya, untuk Iya. membuktikan kebenaran. Atau kalau memang benar ya silakan aja, itu persyaratannya. Jadi Betul. makanya itulah yang kita jelaskan. Gimana Ahi Ardiansyah, menurutmu, pendapatmu, apakah cara kita ini sudah benar atau belum, Kang Dito? Kok tanyanya kayak gitu? Ini Ya kelas kabur. udah rungkat kah atau gimana? Iya, rungkat. Sudah closing. Di sana megangin perut mulu gara-gara ya Allah ya Karim, Bunda Rahma, jedar-jedor di report. Terakhir mandi. Asli Oh, pegangan kena report perut saya. roomnya. Kena report roomnya. Komali kena report. Enggak. Roomnya aman, hampir 1 M. Enggak. Oh, iya. Ini luar biasa. Kok kabur Orangnya tadi? mana? Andi kuat. Orangnya mana ya? Kenapa kabur ini tadi? Nah, kabur. Oh, dan itu? Itu hodamnya kali narik sementara. Tadi kan meraung-raung terus. Iya, minta Terus naik terus nurut ya. aja. Ada suara ngong ngong. Lagi ngecek kodam juga. Ayo silakan naik aja. Pentasan saya heran loh, kok tiba-tiba viewers jadi 1,2. Tuh, Viewersnya Andi, kesini naik. semua. Ini Bang Andi Iya. asli apa enggak ini? Jangan-jangan palsu ini. Bang, Keripet di sana. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Asli. Kirain enggak asli. Turun Bang Hos ya, Ustadz Alif. Oke, Siap, Bang. baik. Makasih ya. Aku tadi nyimak Siap, juga di siap, bawah. siap Bang, siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik-asik gue gembalakan domba. Keripot. Dasar oten kucluk gue di report. Padahal gue santuy loh. Ada nggak kata-kata gue kasar Kang Dito? Nggak ada. Semuanya menggunakan akal semua. Tapi menusuk hati. Jadi pasti di report. Menusuk itu. Betul. Ada si Rudi Bangke kan, ada si Rudi Bangke orang Makassar mau naik kan nggak bisa apa-apa juga dia mau ngomong nggak bisa apa-apa. Iya. Akhirnya dia bangkit sendiri turun sendiri. Ya udahlah. Tapi sebenarnya pertanyaannya simpel loh. Tulisan Paulus itu ajaran siapa? Gitu. Kenapa mereka bingung? Iya. Tulisan Paulus itu ajaran siapa? Bang Ardiansyah semua di sini. Tulisan Paulus itu ajaran siapa? Tulisan Paulus itu ajaran siapa? Ajaran Paulus. Ajaran Paulus gak sih? Ajarannya sendiri. Iya, menurut dia ajaran Yesus. Waduh. Bangke kan? Banyak kan nanya kodam itu. Iya. Aku Ya, tadi ajaran baca Paulus. juga loh itu. Bahwa Paulus itu memang bilang Sinyalnya gitu. Satalif. Walah. Lanjut. Cek. Udah Satalif. Lanjut Tat. Aman. Yang nggak aman siapa jadi? Sama-sama tadi siang apa kapan ya? Yaitu pokoknya firman Tuhan. Lah ini Paulus bilang bukan firman Tuhan. Ya pokoknya firman Tuhan. Repot kalau udah kayak gini ceritanya ini. Apa yang dia katakan pun itu bukan firman Tuhan, tetap dibilang firman Tuhan gitu loh. Iya, benar. Pokoknya Oten ini memang harus melawan datanya sendiri di Bible gitu. Pintar dia melawan. Kita sebagai juri. Benar-benar.
Tulisan Paulus, ajaran Yesus. Buset dah. Gua kasih Galatia 3:13. Ini apakah ajaran Yesus yang mengutuk Yesus? Pusing dia dibolak-balik. Coba bayangkan ya, kalau tulisan Paulus adalah ajaran Yesus, artinya Yesus mengutuk dirinya sendiri loh. Yesus mengasih tahu ke Paulus, lu tulis ini bahwa gue terkutuk gitu. Buset dah. Kena lagi gue nih. Gue kena lagi nih di sini. Turun gue. Teman-teman yang di bawah, izin ya, teman-teman di bawah yang naik Kristen dulu ya, teman-teman ya. Mohon izin ya. Itu kena di-tag sama polisinya TikTok itu Bang Ardi. Oh, Gitu. jadi dikejar terus dia ya. Enggak, memang Ini. ada sistem dari itunya. Oh ya, saran aja untuk di private dulu akunnya. Biar Nggak usah dipakai dulu itu, nggak usah dipakai dulu, harusnya ganti akun lain. Tadi yang biru. Ganti nama akunnya Pak Ulus gitu. Aman. Ini ada tamu Ustadz. Halo orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim. Warahmatullahi wabarakatuh. Sedih amat sih namanya, ya Allah. Ada yang mau disampaikan Bang sebelum turun? Ya, cuma mau bertanya Bang, saya punya teman nih orang Indonesia juga. Tapi dia punya KTP katanya tinggal di Indonesia. Jadi dia ingin masuk Islam. Jadi saya nggak tahu caranya gimana untuk sampaikan dengan dia. Nah itu mumpung pas ada Ustadz kita, silakan Ustadz. Enggak dulu, ini akun cadangan di atas cadangan nih. Bener nih. Di follow dong, lanjut. Akun cadangan di atas cadangan. Siap. Silakan teman-teman. Nggak paham barusan ayah. Ardi apa barusan? Silakan Ustadz Alif. Belum paham apa barusan. Silakan diulangi lagi Ini, orang Bang, biasa. dia orang Indonesia ingin masuk Islam. Tapi dia punya KTP tinggal di Indonesia katanya. Dia cuma guna paspor bekerja di sini, di Malaysia. Oh, paham. Dia sekarang posisinya di Malaysia, sedangkan KTP-nya di Indonesia, gitu kan? Ya betul. Nah, terus itu temannya sekarang di mana, Pak? Lah, katanya di Malaysia. Islam. Ringanku. Pak, suaranya putus-putus. Ya, dia ingin Islam. Suaranya putus-putus, Pak. Tak berbuat. Makasih yang telah follow, makasih. Suaranya putus-putus. Wah, Maksudnya itu gini loh. Kenapa Malaysia itu bukan Indonesia? Itu maksudnya itu. Orang gua baru 5 menit di sini langsung di-report. Dasar. Padahal akunnya beda loh yang tadi. Beda. Kalau Tadi nanti malam- ada yang terakhir lagi Pak Andi, di private aja akunnya. Ya juga ya. tadi malam saja akun ini, Bang Andi, akun saya kan 6 kali kena peringatan. Terakhir kena peringatan Bang Kores. Nah, Bang Kores akunnya tumbang,
saya cepat refresh ulang, kena peringatan langsung kan. Katanya live dihentikan, sudah saya refresh ulang. Cuman penontonnya yang turun, penonton yang komal di atas ini turun semua, tapi roomnya masih aman, masih utuh. Berapa kali kena serangan itu? Wah. Sedangkan ini saja VT yang saya buat terakhir ini, yang komen penghujat semua di situ. Padahal kita ngomong santai-santui gitu loh. Ada yang mau minta naik itu Muhammad siapa itu? Naikin katanya mau ngomong apa? Ngomong nggak ada. Muhammad Laude. Iya. Muhammad siapa gitu. Aku bukan nggak ngerti. Jadi kan nggak ada logo apinya nih saya ini baru 3 kali kayaknya gue pakai ini akun. Ya, tapi kan ada namanya tetap didetek. Wah, ini Andi Selebes lagi ini. Report. Gue ganti nama aturan ya. Makanya nanti coba ganti Pak Ulus gitu kan. Halo. Kali aja aman. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Pak Laude. Waalaikumsalam. Soal keislaman juga, saya juga Islam ini bang. Gede banget suaranya bang. Tidak pakai. Pak Laude belum makan kali. Kayak mayoritas. Lagi di sebelah istri lagi tidur ya bang ya? Iya bang. Begini bang. Yang Gimana? Wah, ini bocah pindah ke sini nih. Repot. Ah ini nih tadi nih. Ini yang nge-report tadi. Itu si Gen itu loh. Makanya dia bilang tulisan Paulus adalah ajaran Yesus. Ini dia nih. Kendalikan dulu tuh bocah tuh. Si Gens. Dia cuma yang nge-report loh itu. Oh. Gen Z ini. Oh ini udah naik ini. boleh lanjut bang. Silakan Pak Laude. Begini bang, kan ke Ka'bah itu menuju Ka'bah itu kiblatnya kita bang. Sedangkan Ka'bah itu batu. Apa samanya dengan apa sih? Apa samanya dengan berhala yang disembah orang-orang terdahulu bang? Entar. Emang kita nyembah batu? Menurut saya bang. Oh berarti Anda salah kalau gitu. Ya maksudnya bagaimana? Ya musyrik itu nggak boleh. Jadi yang kita sembah ini Ka'bah ini kiblatnya kita untuk apa bang? Loh, kiblat dengan yang disembah ya beda. Perintah ayat Al-Qur'an kan bismillahirrahmanirrahim fal ya'budu rabb hadzal bait. Yang disembah itu Tuhan pemilik tempat itu. Tapi bukan tempat itu yang disembah. Tapi kita mencium Hajar Aswad bang. Itu kan batu. Emang nggak boleh? Bukan nggak bolehnya bang. Tapi kan menurut anu kan apa bagaimana? Soal Enggak, gini bang, kalau Anda ternyata selama ini menyembah batu, mohon maaf, Anda malah musyrik, nggak boleh. Ya, bang. Karena Islam nggak nyembah batu. Iya bang. Tapi perantaraan yang begitu bang? Enggak. Jadi orang batu itu cuman batu, masa disembah oleh umat Islam? Kadang itu batu diinjak-injak juga ketika mengganti kiswah, nggak ada masalah itu loh. Nah gini bang, kalau Anda mengaku muslim tapi Anda selama ini menyembah batu, itu yang salah itu Anda, ternyata Anda salah belajar. Siapa bang? Udah syahadat kembalilah. Hanya belajarnya dari si Kiamat, si Bom-Bom. Ya, iya. Udah pandu syahadat lagi kembali tan. Iya amin bang. Oke, langsung aja ucapkan 2 kalimat syahadat, kita menyaksikan. Ya langsung bang. Gak usah banyak ngomong bang, langsung syahadat dulu. Kalau Anda muslim. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya? Kayak nggak niat banget. Emang jelas Bang Andi? Aku nggak jelas dengernya. Ya. Nggak jelas suaranya, nggak semangat gitu loh. Kalau semangat bang terlalu besar bang. Enggak, syahadat aja. Saya coba benerin lagi headsetnya, silakan. Disyahadat ulang karena selama ini kalau Anda menyembah batu itu kategorinya musyrik, nggak boleh.
Silakan syahadat ulang kalau Anda muslim ya. Pemikiran soal ke Ka'bah itu bagaimana bang? Aduh, disuruh Udah tadi kita jelasin, Anda selama ini ternyata musyrik karena menyembah batu. Syahadat ulang. Jadi itu bukan untuk. Ya udah turunin aja, Hos. Kalau gue moderator gue turunin. Maaf, Bang. Kasih gue moderator, Hos. Gue ambil tindakan. Hah? Udah. Ngeyel aja lu. Pertanyaan itu menunjukkan malah, mohon maaf ya, karena saya nggak boleh suudon sih, menunjukkan Anda bukan muslim. Kenapa? Karena selama ini Anda menyembah batu. Waduh, kacau. Orang yang menyembah batu itu kafir, musyrik, jadinya kafir kan. Disuruh Pantesan syahadat ngomongnya bisik-bisik. disuruh syahadat bisik-bisik.